Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu, agar kami bisa memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Engkau pakai untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dan dapat dipahami dan dimengerti oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita bersyukur kita masuk ke dalam pembahasan eksposisi Ibrani yang ke-11 setelah kita sudah melewati 10 pasal di dalam tahun 2021 ini, dan pada saat ini kita memasuki pembahasan Ibrani yang ke-11. Mari kita bersama membuka Alkitab kita saudara-saudara dari Ibrani 11. Ada 40 ayat dari pasal ini saudara-saudara, tetapi kita tidak akan membaca seluruh ayat-ayat ini. Kita akan membaca 3 ayat saja di awal, dan nanti kita akan bersama-sama melihat ayat-ayat lainnya di dalam penguraian kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan Juli 2021. Artinya separuh hidup kita sudah kita jalani di dalam tahun 2021 ini. Dan saudara-saudara, sampai tahun ini, pertengahan tahun ini, pandemi belum juga berakhir. Pandemi masih akan berlanjut. Saudara-saudara, situasinya tidak kunjung membaik, malah kelihatannya semakin memburuk. Varian baru bermunculan dengan beragam nama. Setelah beberapa bulan kemarin, saudara-saudara, kita sedikit lebih longgar. Sempat terbersih dalam pikiran saya, sudah mulai kita memasuki era normal baru. Tetapi nyatanya hari-hari ini kegiatan kita diperketat lagi, dibatasi lagi. Takut, khawatir, cemas, bingung. Bingung, kita nggak tahu harus berbuat apa lagi di dalam kondisi ini. Semuanya itu berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Belum lagi ketika kita mendengar ada banyak orang, sahabat, rekan kerja, saudara, teman gereja kita yang terpapar COVID-19. Ada yang sudah dinyatakan negatif. Ada yang masih di dalam proses pemulihan. Tapi ada juga yang sudah meninggalkan kita, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, di era ini bukan hanya berjuang melawan COVID-19. Di masa ini juga ada banyak di antara kita yang mungkin berjuang bagaimana bisa makan 1 hari untuk kebutuhan keluarga. Masih terus berjuang. Ada yang berjuang dengan pergumulan mentalnya, pergumulan kejiwaannya di masa-masa ini. Begitu beratnya melewati masa-masa yang sukar ini, saudara-saudara. Ada juga yang bergumul dengan pergumulan keluarganya yang mungkin saja sedang ada di ujung tanduk. Begitu sulit, begitu berat melewati masa-masa ini.
Banyak yang berjuang dengan beragam persoalan yang mungkin datang bertubi-tubi. Belum habis masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Sudah ada masalah ditambah masalah lagi. Begitu sulitnya, begitu beratnya melewati, menjalani masa-masa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah situasi sulit yang sedang kita hadapi saat ini, pertanyaannya bagaimana kehidupan beriman kita kepada Tuhan? Apakah ada di antara kita yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan? Tuhan di mana sih? Kok nggak selesai-selesai masalahku? Kok dunia ini tidak kunjung membaik? Tuhan di mana? Tuhan itu ada nggak sih? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin meragukan keberadaan Tuhan dan mengatakan, aduh kayaknya Tuhan gak bisa saya percaya. Kok saya berseru, meminta, memohon, tapi tak kunjung datang pertolongan daripada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Ibrani, kalau kita belajar dari beberapa bulan yang lalu, kita sadar bahwa surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang yang sedang berada di situasi sulit dan penuh dengan krisis. Mereka ada di dalam penderitaan. Dan saudara-saudara, kita masuk ke dalam pasal yang ke-11, pasal yang sangat terkenal, yaitu tentang iman. Di tengah situasi sulit, di tengah penderitaan, di tengah situasi krisis, penulis surat Ibrani bicara soal iman, saudara. Kenapa? Karena realitasnya di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang penuh penderitaan, ada umat yang mengalami keloyoan dalam beriman, mengalami kemunduran, keraguan-raguan di dalam beriman. Bahkan ada yang berpindah iman, saudara-saudara. Oleh karena itu, sang penulis ini menuliskan sebuah surat yang sangat indah untuk meneguhkan, mengokohkan kembali iman mereka. Dan mereka diajak untuk yuk belajar dari saksi-saksi iman di masa lampau. Ada pahlawan-pahlawan iman dalam segala situasi yang mereka alami. Mereka tetap beriman kepada Allah. Dan itulah yang dituliskan di dalam Ibrani 11 ini. Saudara-saudara, beriman, berjalan dalam iman. Kita sering sekali mendengar kata-kata ini untuk menguatkan kita. Tapi saudara, pernahkah kita bertanya sebenarnya apakah arti iman itu? Tepat sekali saudara, di Ibrani 11 ayat 1 diberikan sebuah penjelasan yang mungkin sering kita kutip untuk menjelaskan apa itu iman. Kita baca bersama-sama saudara, Ibrani 11 ayat 1, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam versi sehari-hari dikatakan, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya begini, bahwa iman itu anugerah Tuhan. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menganugerahkan iman itu kepada setiap kita. Maka saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang belum terjadi. Harapan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Dan kita percaya pada pengharapan itu. Dan itu iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Janji Allah tidak pernah kita lihat. Janji Allah adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tapi kita percaya pada janji Allah. Itu iman. Saudara-saudara, beriman itu memiliki 3 dimensi yang sangat penting. Dan itu akan menjadi poin khotbah saya pada hari ini. Saudara-saudara, saya membuatnya dalam ketiga dimensi ini. Saya membuatnya dalam satu akronim, yaitu beriman itu sendiri. Ya, supaya kita lebih mudah mengingatnya. Dimensi pertama dari beriman adalah benar, saudara, benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan utama tentang iman ini sebenarnya begini. Apakah imanmu benar? Itu lebih penting daripada pertanyaan apakah imanmu besar.
Kenapa saudara-saudara? Iman yang besar belum tentu benar. Tapi iman yang benar tidak harus selalu besar, saudara-saudara. Jadi yang pertanyaan paling esensial, paling dasar soal iman adalah, apakah imanmu itu benar atau enggak? Apakah kamu beriman kepada sesuatu yang benar atau salah? Itu yang utama, saudara ya. Kalau kita melihat ayat 1 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat ayat 1, seringkali ini disalah mengerti oleh sebagian orang dengan mengatakan bahwa ya betul kita meyakini sesuatu yang belum terlihat, belum terjadi. Dan ini bisa disalah pahami, saudara-saudara. Sehingga banyak mungkin orang berpusat kepada dirinya sendiri. Orang mungkin akan berdoa, wah ini artinya iman itu mempercayai sesuatu yang mungkin tidak kita lihat, sesuatu itu kita harapkan. Apa harapan kita? Aku harap aku bisa menjadi orang yang kaya raya. Wah, dan kita berdoa, Tuhan aku mau kaya raya, aku beriman dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau mobil yang baru, aku mau ini dan itu. Atau kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus, bulan depan virus-virus di dunia ini akan hilang sirna. Saudara-saudara, kita mesti memahami teks ini. Sebelumnya kita harus membaca bagian sebelumnya, ya, ayat sebelumnya, sehingga kita tidak terjebak di dalam menafsirkannya sesuai keinginan kita. Saudara, kita baca ayat 10 pasal 10 ayat 36, saudara, dan 38. Saudara, dikatakan di sana begini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di ayat 36 di sana dikatakan melakukan kehendak Allah, dan dengan demikian mereka menerima yang dijanjikan Allah. Di ayat 38 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, ia tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara, memahami iman itu akarnya, sentralnya harus jelas, yaitu Allah, bukan diri kita. Oleh sebab itu kalau kita berharap sesuatu, harapannya itu adalah sesuai apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki. Pengharapan itu, janji itu berpusat kepada Allah itu sendiri, bukan bicara tentang apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Jadi pertama-tama sudah pastikan bahwa iman kita itu benar. Ya, apakah iman kita itu terpaut kepada Allah yang benar? Apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang sejati atau bukan, saudara-saudara? Siapa Allah yang kita sembah? Siapa Allah yang kita imani itu? Saudara-saudara, kita tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada sesuatu kalau kita tidak percaya pada sesuatu itu. Maksudnya begini, saudara ya. Kita misalnya begini, kita punya uang yang banyak. Kita mau menyimpannya di sebuah bank. Saudara, sebelum kita menyimpannya, mempercayakan uang itu di sebuah bank, kita perlu tahu dong kredibilitasnya, rekam jejaknya, keamanan dari bank itu. Setelah kita tahu, kita bisa percaya, bank ini bisa dipercaya, baru kita mempercayakan menaruh uang kita di bank itu. Oleh sebab itu, sudah kita perlu percaya dulu. Demikian halnya juga sudah kalau kita kepada seseorang, kita tidak mungkin bisa begitu mudah percaya kepada seseorang kalau kita tidak kenal dengan orang itu. Kita perlu tahu siapa dia. Kita baru bisa mempercayai orang itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita percaya dan beriman kepada Allah, apakah Allah yang kita kenal adalah Allah yang benar dan layak dipercaya? Ini pertanyaannya, saudara-saudara. Nah, di dalam teks yang kita baca, saudara, Ibrani 11, semua tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam teks ini dinyatakan sebagai pahlawan iman, saksi iman. Dasarnya, saudara, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang layak untuk dipercaya. Nah, saudara, ketika
Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, maka sudah pasti tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang benar. Kalau orang yang kita percaya, pribadi yang kita percaya adalah pribadi yang benar, maka waktu kita melakukan apa yang dia perintahkan, pasti itu juga benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu banyaknya pengajaran-pengajaran sesat di zaman ini, saudara. Apalagi dengan kemunculan media sosial yang begitu masif, begitu banyak pengajaran-pengajaran kekristenan yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Begitu banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang menempatkan Allah sebagai pribadi yang mengabulkan semua apa yang kita mau. Kita pengen sembuh, kita mau Allah menyembuhkan. Kita pengen kaya raya, kita mau Allah melakukannya. Kita pengen uang yang banyak, kita mau Allah melakukannya. Kita ingin jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau seperti itu, saudara, konsep Tuhan, maka sepertinya itu bukan Tuhan, saudara. Tidak lebih dari asisten atau bawahan kita. Kalau dia melakukan semua apa yang kita mau. Karena pada dasarnya Tuhan adalah Tuhan. Dia melakukan keinginan dan kehendaknya tanpa harus kita suruh-suruh dan kita paksa-paksa, saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tim Keller pernah berkata seperti ini. Kita biasanya memulai perjalanan kepada Allah dengan berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hal ini atau itu darinya. Tetapi akhirnya kita harus berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan Dia. Jika Anda tidak membuat transisi itu, maka Anda tidak akan menemukan Allah sejati. Melainkan kita hanya menemukan Allah versi karikaturnya saja, saudara. Saudara, Allah yang benar itu tidak ada dalam genggaman kita untuk melakukan apa yang kita mau. Allah yang kita sembah itu, saudara, bukan Allah yang melakukan apa yang kita kehendaki, bukan, saudara-saudara, tetapi Dia punya kehendak, Dia Allah, Dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak, itu Allah. Nah, di dalam pembelajaran Ibrani, saudara, sepanjang kita belajar tentang kitab surat Ibrani, itu di awal-awal kita belajar tentang Kristus, kristologi yang kuat sekali tentang keilahian Kristus. Kristus lebih besar dari malaikat, Kristus lebih tinggi dari para imam-imam, Kristus yang menjadi basicnya. Untuk mendasarkan pemahaman iman itu, penulis Ibrani sudah membangun fondasinya. Kristus yang benar, Kristus yang paling utama, Dia Allah yang sejati, Dia Allah yang benar. Oleh sebab itu, saudara, ingat dimensi pertama dari beriman itu adalah benar, ya, benar. Lalu dimensi yang kedua, rinya, yaitu rasional, ya, rasional. Ada banyak orang yang mempertentangkan, saudara, antara rasio pikiran dan juga hati atau perasaan. Sehingga tidak jarang orang Kristen itu, saudara, kalau percaya ya udah percaya, pokoknya percaya aja, nggak usah banyak mikir. Iman itu cuma soal perasaan saja, tidak usah banyak dipikir-pikir. Saudara, tentu ini kurang tepat, seolah-olah mempertentangkan dan mengabaikan bahwa iman itu tidak bisa lepas dari rasio, saudara. Ya, kekristenan bukan kepercayaan yang tidak berdasar. Kekristenan, doktrin, pengajaran kekristenan itu bukan sesuatu yang tidak punya landasan logis, saudara. Ya, meskipun ada banyak hal dalam bagian-bagian firman Tuhan, kalau kita baca kita perlu terus menggalinya. Ada banyak hal yang memang masih tidak bisa kita mengerti, tetapi itu sebagai sarana kita untuk bertumbuh. Saudara-saudara, salah satu buku yang sangat baik, ya, menurut saya membahas tentang rasio itu adalah buku Tim Keller, ya, sudah diterjemahkan, judulnya Rasio Bagi Allah. Buku ini bergenre apologetika, saudara, kurang lebih 292 halaman, dan sangat baik sekali sebenarnya kalau waktu kita membaca buku ini, saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu yang banyak meragukan tentang Allah, meragukan kebenaran-kebenaran tentang kekristenan, boleh membaca buku ini karena argumentasinya mudah untuk kita pahami
dan disusun secara logis, saudara ya. Jadi untuk menjawab keraguan-keraguan kita. Saudara, ini artinya begini, kebenaran itu harus rasional, saudara. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita beriman kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan ruang bagi kita untuk berpikir tentang Dia, memikirkan tentang Dia. Tentu itu adalah keliru sekali. Karena di ayat yang ketiga misalnya, saudara, di Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan ini, saudara, karena iman kita mengerti. Jadi saudara-saudara, iman itu tidak bisa dipertentangkan dengan akal budi, pemikiran atau pengertian. Hati dan pikiran itu selalu berjumpa dan kemudian kita bisa percaya kepada Allah. Sehingga saudara sudah seharusnya sebagai orang Kristen, kita itu harus terus sungguh-sungguh belajar firman Allah, sungguh-sungguh terpaut hatinya untuk terus menggali kebenaran-kebenaran tentang kekristenan. Meskipun saudara ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita mengerti secara lugas, tetapi itu menjadi sarana buat kita untuk terus belajar dan terus belajar lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu di sebuah tempat saya praktik, saudara-saudara, ada seorang anak remaja datang kepada saya dan berkata, "Lause Yunus, tolong doakan saya, besok ya saya akan ujian." Wah, saya bilang oke, Lause Yunus bakal doain kamu. Iya, Lause, supaya saya dapat nilai yang bagus. Saya bilang amin. Terus dia bilang begini, supaya saya dapat nilai 100, Lause. Wah, saya bilang beriman sekali anak ini ya. Terus saya bilang, gimana persiapan kamu untuk menghadapi ujian besok? Dia bilang, nah itu dia Lause Yunus, saya belum persiapan sama sekali. Tapi saya percaya mujizat itu nyata. Saya percaya Tuhan Yesus sangat baik. Dia mampu menolong saya dan memberikan saya nilai sempurna. Saudara-saudara mendengar itu, saya tertawa dan saya bilang ke anak ini, gini, mungkin apa lebih baik saya berdoa seperti ini supaya kamu sakit aja kali ya, supaya enggak jadi ujiannya dan diundur terus supaya kamu bisa belajar lagi. Saudara-saudara, saya bilang gini, kamu itu ya, kamu udah enggak belajar, minta sama Tuhan nilai yang sempurna lagi ya. Kadang harusnya ya tahu diri lah ya, kalau kayak gitu ya setidaknya nilai standar aja lah begitu. Nah saudara, kadangkala dalam kehidupan beriman, saudara, kadang kita bisa seperti itu, saudara-saudara ya. Kita seperti orang-orang yang melihat Allah melakukan sesuatu sesuai kehendak kita. Kita maunya kita aja, ya. Kita pengen Allah melakukan A, B, C dan itu kita yang kendalikan Allah itu. Nah, di masa pandemi ini ada juga orang-orang seperti itu ya, yang imannya buta, saudara, tidak rasional ya. Jadi wah, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan menghindarkan kita dari berbagai virus. Tapi dia keluar kemana-mana, nggak pakai masker dan sebagainya. Nah itu iman apa, saudara? Betul sih, percaya ada Tuhan dan sebagainya. Tapi pakai akal dong ya, pakai rasio kita ya. Tuhan tidak membuat kita menjadi tumpul rasio kita. Oleh sebab itu saudara, dimensi pertama benar, dimensi kedua rasional, dimensi ketiga man itu adalah melampaui akal manusia. Saudara-saudara, Tuhan tidak melakukan hal yang tidak masuk akal. Tuhan tidak melakukan hal yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang melampaui akal. Ya. Saudara, Kristus lahir dari anak darah Maria, dari seorang perawan Maria. Ia mati, ia bangkit, lalu ia menampakkan diri, ia naik ke sorga dan ia berjanji akan datang kembali. Semua yang dilakukan oleh Kristus ini melampaui akal manusia.
Kenapa saudara melampaui akal? Karena dia Tuhan. Dia mampu melakukan hal-hal yang melampaui akal ciptaannya. Jadi kita bisa menyebutnya melampaui akal. Oleh karena itu saudara, kita percaya sebenarnya Tuhan mampu melakukan mujizat. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Tuhan mampu menghilangkan virus-virus di dunia ini gak? Ya bisa. Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu? Bisa. Tuhan kita sanggup melakukannya. Kalau hari ini sakit, Tuhan bisa menyembuhkan? Amin. Kita berdoa, dia bisa menyembuhkan. Karena dia sanggup melakukan, mengerjakan hal-hal itu. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada seorang anak Tuhan yang pernah divonis, saudara, akan meninggal, ya, divonis oleh dokter akan meninggal karena sakit yang dia alami. Tapi saudara, sampai hari ini orang yang pernah divonis oleh dokter itu masih hidup. Nah, itulah menurut saya adalah cara Tuhan bekerja, saudara. Kalau manusia punya pendapat, punya cara berpikir seperti ini, tapi Tuhan melampaui cara berpikir manusia karena dia adalah Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Mari kita melihat beberapa contoh, misalnya saudara di dalam Ibrani, misalnya di ayat ke-5. Itu bicara karena iman Henokh ia terangkat ke sorga. Terangkat ke sorga, ya, di luar akal manusia, ya, bisa terangkat ke sorga. Lalu saudara, kisah Abraham, ya, di ayat ke-8 dan seterusnya. Di situ dikatakan Abraham akan diberkati, punya banyak keturunan. Masalahnya saudara, orang ini, ya, Sarah dan Abraham adalah orang-orang yang sudah tua, yang mustahil untuk punya banyak keturunan. Tapi kalau Tuhan lakukannya, dia bisa lakukan. Kenapa saudara? Dia Tuhan. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan dalam pemikiran kita, karena dia adalah Tuhan. Nah saudara-saudari, dia Allah yang melampaui akal manusia. Tetapi semuanya balik lagi, basicnya harus kebenaran firman Allah. Jangan sampai melenceng saudara. Jangan sampai kita memanipulasi Tuhan dan mengatakan, wah, karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang di luar akal saya, maka saya akan meminta hal-hal yang tidak masuk di akal dia. Saudara, kita akan mengatakan bahwa orang beriman itu adalah orang yang tidak akan pernah mendapat masalah. Orang beriman adalah orang yang hidupnya mulus terus. Orang beriman adalah orang yang selalu mendapatkan berkat-berkat terus menerus. Tentu tidak seperti itu, karena orang beriman itu di dalam Ibrani 11, perjalanan mereka itu sudah penuh dengan lika-liku, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Saudara, kalau kita baca misalnya Habel, dikatakan orang beriman, tapi dia dibunuh oleh saudaranya, ya. Jadi orang beriman itu tidak jalannya selalu mulus-mulus saja. Saudara, kita lihat lagi saudara, misalnya tentang Yusuf, saudara. Yusuf dikatakan orang beriman, tapi apa? Tapi ia mengalami jalan yang penuh lika-liku. Ia dijual oleh saudaranya, ia dipenjara. Tidak mudah untuk menjadi orang beriman. Lalu Musa, saudara, menjadi orang beriman. Musa dikatakan sebagai orang beriman, tetapi saudara, di ayat ke-24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Sudah, orang beriman itu menanggalkan kenyamanan dirinya, kemudian berkorban, kemudian berjalan bersama dengan Allah. Di ayat 36 lebih menarik lagi, dikatakan ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang dan sebagainya. Artinya saudara, orang-orang beriman itu hidupnya tidak mulus-mulus saja, tidak baik-baik saja. Malah ketika orang itu beriman, hidupnya penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Tetapi orang beriman, di tengah berbagai kesulitan mereka tetap taat, mereka tetap setia, mereka tetap percaya, mereka tetap melakukan apa yang Allah perintahkan. Meskipun apa yang
Allah janjikan belum juga tergenapi. Sudah perhatikan di ayat ke-39 dikatakan seperti ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara-saudara, misalnya begini, Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa sampai Abraham meninggal, kita bisa menghitung berapa keturunannya. Tidak sangat banyak, tidak seperti bintang di langit. Tetapi meskipun apa yang Allah janjikan belum tergenapi, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan itu orang beriman. Meskipun yang Allah janjikan belum tergenapi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, di masa-masa sulit ini, kita mungkin akan bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Kenapa dunia ini semakin sulit? Kenapa perekonomian saya semakin sulit? Saya susah, saya mengalami kesusahan. Saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Saya mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, di mana janjimu? Katanya Tuhan akan menolong, menyertai, menguatkan saya. Saudara-saudara, percayalah pada janjinya, saudara. Tuhan tuh gak pernah lupa sama janjinya. Kalau Tuhan pernah berjanji akan menyertai, dia akan menyertai. Kalau Tuhan pernah berjanji dia akan menolong, dia akan menolong, saudara. Kalau Tuhan berjanji, saudara, dia akan mengeluarkan kita dari masa keterpurukan situasi sulit saat ini, dia pasti akan melakukannya. Tetapi kapan? Tidak tahu. Sampai kapan? Saya juga tidak tahu, saudara. Tetapi meskipun kita tidak tahu, kita tidak mengerti kapan waktunya Tuhan, setiap kita dipanggil untuk beriman, setia, percaya, taat saja, lakukan apa yang Tuhan firmankan. Itulah iman, saudara. Saudara-saudari, satu kalimat saya ingin bagikan kepada kita seperti ini, saudara. Keadaan sulit di sekitar tidak dapat merubuhkan iman orang benar, tetapi mengungkapkan kualitasnya, apakah iman itu benar. Keadaan sesulit apapun, seterpuruk apapun, itu tidak dapat merubuhkan iman orang benar, saudara. Tetapi semakin menguji kualitas imannya itu seperti apa. Apakah iman itu adalah iman yang benar atau tidak. Dan di masa pandemi ini adalah masa-masa yang terus menguji kualitas iman orang-orang percaya. Seperti apa iman kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah meskipun situasi dan kondisinya sangat-sangat tidak mengenakan, saudara-saudara? Tapi kita diuji apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, situasi sulit, pergumulan hidup, sakit penyakit, kesusahan ekonomi yang kita alami, banyak musibah, banyak masalah. Apapun kesulitan yang kita alami hari ini, semuanya itu sedang ingin mengungkapkan siapa kita, saudara. Dan seperti apa iman kita yang sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, atau cuman ngomong doang, atau cuman katanya imannya besar, tapi sebenarnya tidak benar. Saudara-saudara, ingat 3 dimensi beriman. Pertama, benar. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, melampaui akal manusia. Saudara, saya percaya kita mampu bertahan. Orang-orang beriman mampu bertahan di tengah situasi sulit yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pengendali, pemilik hidup ini adalah Allah. Orang beriman melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jemaat sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengambil waktu pribadi. Kita merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita hari ini.
Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, tolong sertai mereka, kuatkan iman mereka, kiranya setiap jemaat-Mu tetap beriman, tetap setia, tetap percaya kepada Allah yang hidup itu, yang kami kenal di dalam Yesus. Di tengah situasi sulit, di tengah berbagai pergumulan yang dialami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.